Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sudah siap semua? Bu. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak hadir izin sama keluarga izin. Tata izin. Izinnya izin apa? Ya, tidak izin Keluarga. jaga Sampai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang rangka pada manusia. Sebelum masuk ke rangka ini, sudah siapkah hari ini kalian untuk belajar? Kita bisa berdiri dengan tegak seperti ibu saat ini. Karena ada tulang. Terus karena ada apa lagi? Karena ada otot. Benar ya? Jadi tubuh kita ini terbentuk karena ada tulang. Ya, tulang ini adalah termasuk alat gerak pasif ya, yang harus bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang-tulang kita. Ya, supaya kita bisa berjalan ya, terus bisa lagi berlari, tergantung kalian mau ngapain. Jadi pada tulang ini dia termasuk pada tulang alat gerak tidak pasif, sedangkan otot itu termasuk alat gerak aktif. Paham? Paham nggak? Yang sampai ini ya bisa bergerak itu karena ada otot, dan utamanya adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu ada 3 nak ya. Yang pertama itu adalah rangka. Nah, rangka ini itu adalah tulang. Yang kedua itu ada otot ya. Yang ketiga itu ada persendian. Ini ya. Coba perhatikan di depan ya. Di sini tujuan pembelajaran tentang sistem gerak pada rangka itu peserta didik mampu mengklasifikasikan rangka tubuh manusia. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa tentang struktur tulang, bentuk tulang, proses pembentukan dan perkembangan tulang serta faktor pertumbuhan tulang. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Semoga tujuan pembelajaran ini dari 2 item ini tercapai untuk hari ini. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi rangka. Ya, fungsi rangka memberikan bentuk tubuh. Ya, yang kedua menahan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya, melindungi organ-organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru. Fungsi yang kelima untuk menggerakkan ketika dikehendaki otot. Itu nanti apa? Ya, nanti kira-kira yang penting kalian catat buku kalian. Nanti akan diberikan tugas ya di LKPP, tempat kerja tugas. Itu kalian mengerjakan yang ibu tuliskan nanti. Cuma kalian lihat dulu tampilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi harus bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan tulang-tulang kita, sehingga kita bisa berjalan ataupun berlari sesuai dengan keinginan kita. Nah, rangka manusia dewasa itu tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Nah, sebenarnya fungsi rangka itu apa sih? Ada banyak sekali ya. Yang pertama jelas untuk memberikan bentuk dan postur tubuh ya. Jadi seseorang itu bisa terlihat pendek ataupun tinggi karena susunan rangkanya. Kemudian juga untuk melindungi organ-organ yang lunak seperti otak, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya.
Kemudian juga tempat melekatnya otot-otot rangka ya atau otot lurik yang akan nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel-sel darah baik itu leukosit, eritrosit ataupun trombosit ya. Kemudian juga sebagai tempat penyimpanan mineral ya dan juga tempat penyimpanan energi yaitu berupa simpanan lemak di sumsum kuning ya. Kemudian juga bisa sebagai fungsi imunologis ya yang menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum. Rangka tubuh manusia itu dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan juga rangka apendikuler atau rangka anggota gerak tubuh. Kita bahas dulu untuk rangka aksial atau rangka sumbu tubuh ya. Tulang tengkorak, kemudian ada tulang telinga dalam, ada tulang hyoid, ada tulang belakang, ya, ada tulang dada dan juga tulang rusuk. Pada tulang tengkorak itu berjumlah. Kemudian pada tulang facial atau bagian wajah itu ada maksila atau rahang atas, ada palatum yaitu langit-langit, kemudian ada zigomatik yaitu tulang pipi, ada lacrimal yaitu tulang mata, ada nasal yaitu tulang hidung, ada mandibula yaitu tulang rahang bawah. Nah, di dalam tengkorak itu juga terdapat tulang telinga dalam yang ukurannya itu kecil dan fungsinya untuk menerima input suara dan mentransmisikannya ya. Tulang telinga dalam ini ada tulang dada atau sternum ya yang kita tahu fungsinya untuk melindungi organ seperti paru-paru dan jantung. Nah, tulang dada itu berbentuk pipih dan melebar ya serta jumlahnya ada 1 buah namun dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang paling atas yaitu kepala tulang dada atau manubrium sterni ya. Kemudian ada corpus sterni atau badan tulang dada. Kemudian ada processus sigmoid atau tulang tajuk pedang ya. Selanjutnya ada tulang rusuk atau kosta yang jumlahnya itu ada 12 pasang di sebelah kiri dan juga kanan. Nah, tulang rusuk atau kosta ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada tulang rusuk sejati atau kosta vera ya, yang jumlahnya itu ada 7 pasang. Nah, kosta vera ini bagian ujung depannya melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas-ruas tulang belakang di bagian punggung ya. Kemudian ada tulang rusuk palsu atau kosta spuria yang jumlahnya itu ada 3 pasang. Nah, bagian dari kosta spuria ini ya bagian ujung depannya itu melekat pada tulang rusuk di atasnya. Sedangkan pada bagian belakang itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung ya. Kemudian ada tulang rusuk melayang atau kosta subflanker itu terdiri dari 2 pasang ya, dan bagian ujung depannya itu tidak melekat pada tulang manapun. Sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Next kita bahas untuk rangka apendikuler atau rangka anggota gerak tubuh. Jadi rangka apendikuler ini jumlahnya ada 126 buah yang meliputi gelang bahu atau pektoral, kemudian anggota gerak atas atau ekstremitas superior, ada gelang panggul atau pelvis, dan juga anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Dan juga ada clavicula yaitu tulang selangkah. Kemudian pada anggota gerak atas atau ekstremitas superior itu ada humerus ya atau tulang pangkal lengan, kemudian ada radius atau tulang pengintil ya yang sejajar dengan ibu jari, kemudian ada ulna atau tulang hasta itu yang berbentuk panjang dan juga sejajar dengan jari kelingking ya. Jangan sampai ketukar antara radius sama ulna. Kemudian ada karpal atau tulang pergelangan tangan, ada metakarpal yaitu tulang telapak tangan, dan juga ada phalanges atau tulang jari-jari tangan. Kemudian pada gelang panggul atau pelvis itu terbagi lagi menjadi beberapa tulang ya, yaitu ada tulang usus atau ilium, ada tulang kemaluan atau pubis, dan juga ada tulang duduk atau ischium.
Next ada anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Pada anggota gerak bawah itu terdiri dari femur atau tulang paha, kemudian ada tibia atau tulang kering, ada fibula atau tulang betis, kemudian ada patella atau tulang tempurung lutut, ya, ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, ada metatarsal yaitu tulang telapak kaki, dan juga ada phalanx atau tulang jari kaki. Nah, kalau misalkan kita total semuanya itu ada 206 tulang. Nah, jadi saya harap kalian bisa memahami nama lain ya atau nama ilmiah dari masing-masing tulang. Kita harus mengelompokkan ya, mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Yang pertama itu klasifikasi atau pengelompokannya apa saja pada rangka yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Jadi pada rangka itu kita harus mengelompokkan dulu. Setelah kita mengelompokkan, baru nanti kita bisa lihat susunan-susunan rangka pada tubuh manusia. Itu ada 2, siapa yang tahu? Ayo kita. Apa? Pada rangka itu dikelompokkan menjadi berapa? 2, coba sebutkan. Jadi ada rangka aksial sama rangka apendikuler atau manusia, ya. Pernah lihat nggak rangka kalian? Bisa terlihat nggak? Tidak bisa, karena dia sudah ditutupi oleh kulit kalian. Ya. Nah, jadi ini tengkorak ya. Ini tengkorak yang di sini. Di bagian ini adalah ruas tulang belakang. Ya. Terus nanti ada lagi tulang dada dan tulang rusuk. Ini dada nih. Benar nggak ini dada? Rusuk di mana rusuk? Ya, ini rusuk nggak? Ya. Tahu ya? Pada rangka dilihat pada gambar. Nah, nanti ada lagi rangka apendikular. Ya. Nah, di pada rangka apendikular ini yang pertama anggota gerak atas. Mana anggota gerak atas? Ini anggota gerak atasnya. Itu di gambar juga jelas, ya. Jadi ada tulang selangkang di bagian sininya, ada tapak depan, tapak belakang, tulang belikat, tulang selangkang. Ya. Yang kedua ada anggota gerak bawah. Ini tulang kemaluan. Ya. Ini ada tulang panggul wanita dan tulang panggul pria. Ada yang bukan antara tulang pinggul pria dengan tulang pinggul wanita? Ukurannya. Ya, ukuran bagian ininya ya, bagian pinggulnya ini. Ya, ini ada anggota gerak bawah itu pada tulang pinggul, baik itu pada pria, baik itu pada wanita. Ini adalah alat gerak bagian bawah. Ya, alat gerak bagian bawah itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, tulang jari-jari kaki. Ya, itu. Jadi yang Ibu jelaskan tadi itu adalah pengelompokan pada rangka. Itu ada 2 rangka. Apa? Aksial sama rangka apendikular, ya. Nah, ini struktur tulang, ya. Jadi kita harus tahu struktur tulang itu yang bagaimana, bentuknya yang bagaimana, ya. Nah, struktur tulang, pada tulang terdapat benjolan pada bawah, tulang kompak, pembuluh darah, susun putih, tulang periosteum. Ya, pada tulang terdapat benjolan tadi yang dibilang tadi, ya, berbuka segala macam. Nah, jadi struktur tulang ini, permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut dengan periosteum. Pada bagian ini terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Ya. Bentuk tulang, ya. Jadi bentuk tulang itu ada bentuk tulang pipa, ya. Ada tulang pendek,
tulang tidak beraturan dan tulang pipi. Itu ada garis tanda panahnya, posisinya itu jelas nggak ya? Nampak ada? Nah, bentuk tulang ini pipa berbentuk tabung dan berongga. Ya, tulang pipi tersusun atas dua lempeng matris, tulang kompa dan tulang spon. Tulang pendek berbentuk kubus terdapat pada pangkal lengan, pangkal kaki dan ruas-ruas tulang belakang. Terus tulang tak beraturan, tulang ini memiliki bentuk tak tertentu. Perkembangan tulang, ya, ini perkembangan tulangnya dari tulang rawan, daerah awal pendulangan, pembuluh darah, tulang kompak, tulang spon. Nah, perkembangan tulang, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Ya, kalau coba kalian perhatikan. Di sini paham nggak yang Ibu jelaskan? Hah? Paham nggak? Yang kita jelaskan tadi. Ada nggak yang ditanyakan? Coba, Verly. Apa yang ditanyakan Verly? Kita juga ada menjelaskan tentang fungsi rangka. Oh, tentang fungsi rangka ya? Ini. Yang mana yang kamu jelas? Jadi apa yang dimaksud dengan fungsi rangka untuk memberikan bentuk tubuh atau postur tubuh? Oh, jadi yang pertama yang mau tanya ya, fungsi rangka memberikan bentuk tubuh. Ini Ibu langsung perhatikan ya, bentuk tubuh Ibu ya. Ini bentuk tubuh Ibu atau postur tubuh. Nah, postur tubuh kita itu ada yang pendek dan ada yang tinggi. Nah, ini sebenarnya faktornya dari mana? Ya, bisa jadi faktor genetik ya, atau juga bisa jadi dari susunan rangkanya. Jadi rangkanya, Pak, kamu Gazi, maju Gazi. Bisa membandingkan ya, fungsi dari nomor 1 tadi memberikan bentuk tubuh dan postur. Bisa nggak kamu membedakan bentuk postur si Gazi sama si apa nak? Coba Mela, kamu berdiri Mela, biar tahu, biar jelas. Nah, ada ukurannya sama nih, nggak ada yang tinggi. Kamu coba berdiri, dulu ukuran bentuk tubuh kamu. Dari ketiga ini teman-teman kalian, ya kamu tahu, ya bisa nggak kalian bedakan bentuk tubuh atau postur tubuhnya? Bisa. Dari mana bentuk tubuhnya? Bagaimana? Coba lihat bentuk tubuh pada Gazi. Nah bisa sama si Mela. Dari ketiga bentuk tubuh di depan ini, ada nggak yang membedakan? Ada. Yang membedakannya apa? Tingginya. Terus apa nama? Bahunya, ya kan? Terus apa, panggulnya bisa membedakan ya? Itu apa tuh si Gazi itu? Panggulnya lebih kecil, ya. Jadi pertanyaan si Pelri tadi, ya, kenapa memberikan bentuk tubuh atau postur tubuh fungsinya itu bagaimana? Ini, ya, membentuk susunan rangkanya itu berbeda-beda dan bisa juga faktor dari genetik orang tua. Mungkin ada yang siap. Terima kasih anak-anak ibu semua ya. Kembali. Ada lagi yang ditanyakan dari penjelasan ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Ada Gazi? Apa Gazi yang mau tanya? Pertumbuhan tulang itu dapat dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Oh ya. Coba kira-kira tulang kita butuh nutrisi nggak? Nutrisi itu dari mana? Dari makanan yang mengandung apa? Ada yang mengandung kalsium, terus mengandung apa lagi? Vitamin. Vitamin apa biasanya pada tulang? Vitamin D. Kalau vitamin apa? Mata. Susah ya, susah untuk membuat protein. Ya. Jadi di dalam tubuh kita ini pada rangka tulang kita itu butuh nutrisinya. Karena itu adalah alat, jadi dalam tubuh kita pada tulang itu butuh sekali nutrisi. Kalau tidak ada nutrisi, gimana kalau nggak ada nutrisi dalam tubuh kalian? Kondisi badan kalian gimana? Jadi kalian amati video yang ibu tampilkan nanti. Lihat. Jadi di dalam LKPD nanti yang dibagikan, ya, setiap tabel itu kalian kerjakan satu saja. Nanti pembuatannya kalian membuatkan materi yang kalian
kuasai. Nah, untuk yang teman yang lain nanti kalian memberikan tanggapan. Ya, nanti baru kita berkolaborasi ya, saling berbagi. Silakan kelompok untuk mengambil ininya. Silakan satu orang kelompok mengambil undiannya nomor berapa? Ya. Ya, satu kelompok. Mainkan tabel yang kalian kerjakan. Ya. Nah, itu di situ udah ibu letak ya intinya susunannya. Nanti kalian isi. Ya, kalian isi ya. Sudah. Kamu dapat kemudian berapa? Tentang tentang tulang dada dan tulang rusuk. Yang ini sudah? Belum? Ya, per tabel. Mana yang kendalanya yang mana? Yang kita tahu. Apa tadi yang kalian ingin? Tabel nomor berapa yang kalian dapat? Tabel nomor 2 tentang tulang belakang aja dicari. Nama latinnya apa, nama tulisannya apa, tulisannya apa. Ya, paham? Nama lainnya apa? Ya, nama lainnya. Nama tulangnya, nama lainnya tulang. Kenapa nak? Kalau sudah, tunggu kawan yang belum. Apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 mendapatkan tabel 1 yang berjudul rangka aksial atau rangka sumbu pada tubuh. Sebelum kami mulai materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri sebagai moderator yaitu Nafisa, dan teman saya sebagai narasumber yaitu pemateri yaitu Mela dan Vicky. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh yang memiliki 8 buah tulang, yang memiliki tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada serta tulang rusuk atau iga. Di sini kami akan menjelaskan tentang tulang tengkorak. Tulang tengkorak berjumlah 22 buah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi tulang tengkorak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang kranial atau tulang kepala, dan kedua tulang fasial atau tulang wajah. Di sini saya akan menjelaskan tulang kranial. Yang pertama itu dia tuh mempunyai 6 tulang. Yang pertama ada tulang frontal atau yang disebut dengan tulang dahi. Itu terletak di sini. Ini tulang dahi. Yang berjumlah 1. Yang kedua ada tulang parietal atau tulang ubur-ubur, letak di bagian belakang yang memiliki jumlah 2 tulang. Lalu ada tulang oksipital atau kepala belakang, letak di bagian belakang kepala. Yang keempat ada tulang temporal atau tulang samping di sini, memiliki jumlah 2 yaitu samping kiri dan samping kanan. Terus yang kelima ada sphenoid atau tulang gaji, berjumlah 1, dan tulang emoid atau tulang tapis berjumlah 1 juga. Sphenoid terletak di sebelah sini. Terus bagian keduanya yaitu tulang fasial yang akan dijelaskan oleh saya. Tulang fasial itu juga biasa disebut dengan tulang wajah dan terdiri dari 7 tulang.
Yang pertama adalah tulang maksila atau tulang rahang atas terdapat di sini dan berjumlah 2. Terus tulang palatum atau tulang langit-langit itu terdapat di dalam mulut, tulang bagian atas mulut, dan selanjutnya tulang zigomatik atau tulang pipi terdapat berjumlah juga 2, yang 1, 2. Terus tulang mata itu juga terdiri dari 2, yaitu 1 mata kiri dan mata kanan. Terus selanjutnya adalah tulang hidung itu juga berjumlah 2, jadi 1 dan 2. Juga 1, 2. Tulang rahang bawah itu juga terdapat di sini dan berjumlah 1. Nah, jadi kalau dari itu tengkorak dari tulang saraf. Ayo tepuk tangan dulu. Jadi total dari tulang kranial dan tulang facial itu ada 22 jumlahnya. Dan kemudian kita saja materi saya. Baiklah, itu yang telah dijelaskan oleh teman saya sebagai materi. Dan bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Apakah ada pertanyaan dalam materi kami? Jelas ya? Jadi silakan teman kamu tadi itu bagian tengkorak, ya, ada tengkorak dan wajah. Oke, silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kalian berdiri semua. Coba. Nah, untuk lagi memahami lagi tentang nama-nama. Ayo, belajar. Kita belajar tentang manusia. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian isi, nanti kalian kumpulkan sama ibu, ya. Intinya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan, nanti letak di atas meja kalian masing-masing. Letak di dalam. Sudah selesai? Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas? Materi apa hari ini kita pelajari tadi? Sistem gerak pada manusia. Nah, untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari di rumah. Itu kaitan materi kita tentang persendian. Ya, materi kita tentang persendian. Kalau udah selesai, silakan tutup bukunya. Ya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Yang kalian dapat ilmu hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tadi dibuatkan menyiapkan aksesnya, ya. Jadi ada penilaian ya, penilaian bagi ibu dari pembahasan yang sudah kalian bahas tadi, ya, dan sudah kita bersama-sama. Ini instrumen 8 rupiah. Ya, nanti ibu kasih beberapa lembar kertas, nanti kalian isi ya. Banyak. Silakan ditutup bukunya. Ayo dirapikan bukunya. Kalau sudah dirapikan, diinikan, ya sudah. Sudah, ketua silakan disiapkan. Kita tutup pembelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Semoga kita selamat sampai tujuan. Berdoa mulai, doa selesai. Bersedia. Oke, salam kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.